Syukran, syukran wahai guruku. Silakan yang lain barangkali yang punya apa namanya? Dari Wah, silakan dari NWC Surah Jami, jauh ini. di Imam Ghazali di Saudara Imam Barikan menganggap wujudnya adanya saran itu mewajibkan haji kalau wujudnya saran itu setelah waktunya setelah keluar dari ibaratnya ahli ibaratnya sudah rombongan hajinya sudah berangkat. Jadi sebelum itu belum ada. Iya belum ada karena tidak ada syarat harus ahli apa mewaspadai saya mampu untuk haji itu tidak ada. Jadi meskipun waktu bayar kalau belum berangkat tidak istiqomah haji belum istiqomah. Kalau tidak istiqomah terkait dengan pertanyaan kedua itu harusnya ditafsir dengan pertanyaan ketiga. Kalau memang dia ditarik untuk umroh, dana yang bisa dia pakai untuk umroh dana itu tidak punya dana lain, maka wajib nariknya itu. Karena wajib seperti itu. Wajib. Karena umrohnya juga wajib kan. Wajibnya umroh tadi ya. Wajibnya umroh ala al-qur. Iya, iya. Dan mungkin sekian aja. Ya ini tambahan lagi. Barangkali ada ibarat yang ingin dibaca biar tambah banyak. Saya catat sekretaris. Begini, sekedar tambahannya. Mana Oh ya, lain. Bukan. Ini yang nariknya itu kan narik uang itu setelah kita memang untuk umroh. Iya. Itu yang untuk umroh. Kebanyakan itu umroh. Iya, memang untuk umroh ya. Memang untuk umroh. Jadi selesai ya. Tapi barangkali ini perlu diperjelas. Nariknya itu ditutup seperti itu. Makanya kita umroh. Siapa jelas? Iya. Apakah tetap boleh atau tidak ini? Ini benar. Ya, dari Jami. Ya, Jami dibantu oleh silakan. Kami dalamnya ada di sini. Tadi kan katanya yang jelas kami kalau seandainya umroh itu wajib maka tidak apa-apa karena sama-sama wajib maka tidak apa-apa ngambil karena urusan wajib. Tapi karena kalau urusan umroh itu dalilnya kita tak wajib maka tidak boleh. Ibaratnya di sini ada, ya, tapi bukan untuk umroh tapi di sini untuk nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihtaja ila zawaj wa khafa ala nafsihi al-anak. Quddimat tasbih li'annahu wajibun alaihi walau nabihi an bahwa kalau seandainya dia cucu akabin dia mau tak akabin asina nikah maka dahulukanlah nikah karena itu lebih penting lebih wajib daripada haji itu sendiri ya. Wa illam yakhaf kalau saja dia tidak takut itu quddimal haji dia ada zawab fala yuqaddam al-haji al-wajib. Jadinya kalau seandainya itu ada perkara wajib maka dahulukan yang wajib. Tapi kalau seandainya dia itu umrohnya sudah yang kedua, nggak boleh ditarik. Kenapa? Karena itu adalah perkara sunnah bukan perkara wajib. Maka tidak boleh menarik karena perkara yang sunnah. Apalagi mau langsung menyimpulkan menarik ini berarti ya. Dari ibarat itu tidak boleh menarik dana haji seperti itu berarti ya. Tasbihnya itu karena yang perkara ini di sini tidak boleh kalau urusannya adalah urusan hal-hal yang sepele. Iya. Tapi kalau perkara yang itu tidak apa-apa ditarik. Kan seperti itu. Kalau contohnya kayak umroh itu yang wajib, umroh wajib tidak apa-apa ditarik karena untuk umroh. Nah kasusnya di sini soalnya adalah ketika saya naruh haji, KJMC terlalu naon kasusnya. Kalau di sini salah satu asyratis istitoah. Syarat istitoah. Istitoah itu tidak bisa langsung istitoah kecuali ada beberapa elemen. Apa? Harus sehat dan lain-lainnya. Kecuali satu hanya memberangkatkan dia. Dia sudah punya harta, dia sudah punya uang, cuma akan berangkat. Nah itu kan termasuk salah satu syarat istitoah. Dan itulah yang wajib Nabi bahwa wajib. Kayak itu. Baik. Tidak bisa orang masuk ke haji masa entar wajar kota, tidak bisa harus lihat kota karena itu termasuk dari wasilah untuk berangkat haji. Nah, baik ini ada penafsiran berarti dari ibarat ini bahwa boleh menarik dana haji asalkan nariknya itu pertama untuk umroh mengikuti pendapat yang bahwa umroh itu
Yang kedua, boleh ditarik apabila untuk pernikahan. Seperti nikah akad pertama. Kalau di sini bahkan untuk berdagang pun demi untuk nafkah keluarga itu boleh. Wajib. Ya. Dan berarti dikiaskan, ini kalau dikiaskan secara global, ini kemudian akad kebutuhan yang sifatnya doruri bukan hajat ya, diperbolehkan. Ya, Itu ya, simpulannya wajib. mungkin ya, karena takut terjerumus pada perkara haram seperti itu. Ya, di sini Silakan dibaca. khusus untuk yang berdagang ya. Lanjutan bahwa jawab ada putih manika di adalah hajat ila dalikal al-fawri wal haju laisa ala al-fawri wa in ihtaja ilayhi fi bid'atin yattajiru fiha yahsula minha ala ma yahtaju ilayhi li nafaqati fa fihi wajhaini qala al-Abbas ibn Suraid la yalzamul hajju annahu muhtajun ilayhi wa huwa kal miskin wal khadimu wa min ashabina man qala yalzamu li'annahu wajibun lizzat rahilah. Jadi di sini untuk untuk kepentingan keluarga pun itu boleh sebenarnya. Ya. Jadi dibelikan barang, didagangkan itu boleh. Ya, Kal miskin. Baik, terima kasih bisa diakomodir itu ibarat-ibarat yang menguatkan bahwa boleh dana ini ditarik dengan catatan ada kepentingan mendesak, baik itu untuk umroh atau untuk menikah atau untuk berdagang atau lain sebagainya. Silakan yang dari MWC Jambesari. Nah, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon tanya lah ya, Jelas beda. Jadi gini Pak, dalam membahas bolehkah kita menarik dana yang sudah disebutkan pada dalam itu teman-teman menggunakan dua pendekatan. Ada yang menggunakan pendekatan istiqomah, ada yang menggunakan pendekatan umum akal. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi untuk menjawab masalah ini kita tidak bisa untuk menggunakan perspektif istiqomah. Bagaimanapun apapun yang mau dilakukan istiqomah di sini memang tidak ada. Sekalipun ada tadi istiqomah ma'ruf atau istiqomah yang lain yang dipaparkan oleh teman-teman itu kan intinya niyabah anil haji. Lah niyabah anil haji itu hanya dua. Satu kalau dia sudah mati ya diniatai. Dua kalau dia tidak mampu. Tadi itu karena dikibarin ya, atau karena lumpuh apa? Artinya mensehat oleh ini yang Makanya kalau sehat jelas, kalau sehat dia baik tidak ada. Ini biar moderator lebih mantap, coba saya bacakan. Ini di banyak banget. Ini dalam Al-Bayan di Madhabil Imam Asyafi'i. Yajuzu niyabah fi hajjil fardhi fi mawdi'ain. Ahaduna fi haqqil mayyit, las. Dua fi haqqi man la yaqdiru 'ala thubut 'ala rahilah di zamanatin. Makanya tadi itu mungkin di zamanatin, itu bukan di zaman luku. Di zamanatin atau di barin. Tapi faidah awal sahih. Sahih bisa ayat stahilu man yahuduan muhajjan wajiban atau tatawunan. Maka fala yahtalifu al-madhab annahu la yajuzu niyata fi hadhihi al-masail. Tapi wa qala Abu Hanifah yajuzu bi sahih al-qabil ayastaniba tapi pun di haji pokok. Jadi ini sudah tentu. Kita sudah tentu kesempatan untuk mengatakan ini istiqomah itu sudah ditutup. Lah baru kita ketika membahas nomor dua kita temukan akadnya. Karena kita dengan abang itu kan ada akad. Kalau kita kembali lagi akad itu kan ada yang jaiz dan konven. Artinya boleh sama-sama menarik. Ada yang luzum minat konven, sama-sama ada boleh menarik. Ada yang jaiz min ahrimah luzum minat lapor. Berarti yang satu boleh tarik, yang lain tidak boleh menarik. Nah, ini yang menjadi titik pembahasan kita. Makanya di sini ada banyak penawaran dari teman-teman. Ada yang mengatakan wadi. Nah, ini yang wadi. Kalau wadi itu kan hanya tauhid, bahwa kita
juga tidak boleh ada istiqlal di situ. Dicampur pun tidak boleh. Kalau kita di bank itu dicampur, Pak. Ya kan? Itu banyak yang kalau kalau udah percaya saya bacakan. Sudah percaya. Cuma yang nomor 2, ada tadi penawaran yang bagus, yaitu penawaran ini adalah korup. Toh sekalipun wadiah nanti itu masalah. Wadiah izin tasarruf gitu. Wadiah tapi boleh untuk mentasarrufkan. Ya, izin tasarruf ini sudah bukan kepada wadiah lagi lah. Tapi ini kembali kepada korup seperti yang tadi Mas Omini dijelaskan. Masalah boleh diambil. Nah, karena ini masalahnya sekarang di sini tidak ada lafaz, Pak. Ya kan? Tidak ada lafaz korup. Loh, ternyata sekalipun tidak ada lafaz korup, di dalam kemudian mustajid itu orang itu ternyata ada yang mengatakan tidak perlu kepada ijab dan qabul. Nah, jadi untuk menerapkan ini kepada korup itu sangat tegas sekali. Wa qala jamun la yusallu seperti al-ijab wal qabul. Jadi sekalipun ini loh, masalah lagi loh. Tapi kan oleh bank ini dinamakan simpanan, titipan. Kalau kita bahas titipan itu adalah wadiah di dalam buku-buku waknya. Ternyata al-iqdah al-uhud bil maqasid wal ma'adilah tidak terkendali. Yang memperkenalkan itu bukan al-fatah, tetapi di situ kepada maksud wal ma'adilah. Tetapi pada esensinya berhubung di sini oleh pihak bank itu dikelola kembali, apalagi ada dana haji dan lain semacamnya jelas dikelola, maka ini kembalikan ke wadiah. Saya rasa kurang cocok, Pak. Karena wadiah itu tidak ada izin tasarruf. Jadi lebih baik kepada lah. Kalau korup bagaimana? Kalau korup kan berarti ini adalah uangnya sendiri, ya kan? Maka dia pola baru, dia boleh untuk meminta karena ini tidak uangnya. Baik, terima kasih. Ini Usulan ya. sebentar dulu saya simpulkan. Khawatir nih, kalau tidak disimpulkan khawatir yang lain tidak tersimpul-simpul. Pertama bahwa tadi ada yang mengatakan mutarik saja kita nyewa orang. Ternyata di sini ada ibarat bahwa untuk nyewa orang menghajikan diri sendiri syaratnya itu harus dalam keadaan tidak sehat seperti itu. Kalau orangnya sehat tapi tidak boleh tetap, maka pintu istitoah ditutup katanya. Maka ada penawaran kedua yaitu terkait akad-akad. Cuma penawaran yang ditampilkan tadi adalah wadiah memang. Bahasanya tadi dia mewadiahkan oleh yang seperti itu harus dijaga. Masalahnya ini dikelola, dana haji ini besar sekali yang seperti itu. Sebagaimana berita-berita yang viral itu sudah masalah dana haji ini. Nah, maka nanti ada penawaran-penawaran. Akad-akad itu banyak sebenarnya sudah yang menggunakan akad semacam ini. Arrange, mereka dikelola, menarik untuk beli, sudah banyak kan akad-akad semacam ini. Barangkali kita cukupkan dulu. Ya, kita cukupkan dulu. Kami mohon arahan dari para rumus dari beberapa yang telah disampaikan. Terima kasih. Kalau boleh kami simpulkan sesuai dari hasil pertanyaan yang pertama ini, kita sudah memutuskan pada saat itu bahwasannya orang ini sudah kita hubungi belum dikategorikan sempurna istitoahnya, ya, belum dikatakan istitoah yang utuh, yang sempurna. Untuk pertanyaan yang kedua, karena orang ini belum bisa dikategorikan istitoah secara sempurna, terus menarik dana porsi hajinya itu bagaimana? Kalau boleh saya tawarkan sementara dari sekian banyak jawaban yang masuk, dana porsi haji ini kan kita sepakat bahwasannya itu bagian daripada istitoah atau
merupakan komponen daripada istiqomah. Karena dana haji atau porsi haji ini merupakan bagian daripada komponen istiqomah, oleh karenanya tidak boleh menarik kecuali ada alasan yang bisa memperbolehkan atau menggugurkan istiqomah. Contoh, satu, umur, orangnya sudah tua. Dua, hajat, dia butuh, sebagaimana yang disampaikan pimpinan tadi, butuh nikah. Seperti nikah. Dan kalau ada alasan ini, maka boleh. Kalau tidak ada alasan yang memperbolehkan, tidak boleh. Karena dana haji, porsi haji ini merupakan komponen istiqomah yang harus dipenuhi. Malayatin wajib lagi bahwa sehingga beliau yaitu tadi merumuskan ibarat yajibu lil musir tasjil. Tasjil itu mendaftar. Bagi orang yang sudah mampu, dia kewajibannya mendaftar. Kenapa? Li'annahu mu'imun ala ma la yatimul istiqa'ah lagi. Wa fi asri intidar la yajuzu istirja. Karena komponen daripada istiqa'ah itu wujuduz zat, terus dia wujudul rohilah, terus siha badan, yaitu badan, amutori, ingkansai. Ketika 5 komponen ini tidak terpenuhi, namun hanya dana porsi yang terpenuhi, maka masuk kategori belum bisa dikatakan istiqomah, tapi berusaha istiqomah. Belum ya statik belum, tapi ada usaha untuk ya baru dirumuskan ya, kita merumuskan dari mengenai masalah dana, ya, mengenai masalah dana kalau mau ditinjau akar, ya. Kenapa regulasi dana haji ini sama pemerintah itu diinvestasikan, kan banyak sudah tahu ya, tujuannya untuk menggempeng kekurangan itu ya, apa namanya, iya, kekurangan. Kalau soal akad tabungannya itu yang jelas, kalau mau dikatakan wadiah itu masuk. Wadiah itu ada dua, wadiah yadul domana, ada wadiah yadul amanah. Kalau wadiah yadul amanah itu pada fikih. Tapi kalau wadiah yadul domana ini fi makna qad. Iya, fi makna qad. Jadi yang mengelola oleh jadi tidak ada pengaruh kepada boleh dan tidaknya ditarik, ya. Jadi mungkin itu dulu kesimpulan jawaban. Itu tadi jawab masalah dana ini. Yang kita butuhkan adalah jawaban bagaimana menarik dana porsi haji. Mungkin seperti itu. Tambahan mau nambah ya, tidak menyempurnakan tadi itu bukan. Jadi kita berusaha mereview kembali apa yang menjadi pembahasan berkembang waktu itu di mana beringin ambil yang mendengar tadi, ambil yang jadi sedikit saya ingin memperjelas biar kita pemahamannya sama. Ketika yang tak sampaikan benar deh, kalau makanya nanti sama atau tidak. Istiqomah itu al-wafiro, sawab farod, ada bahasa Arab kita yang kata farod al-istiqomah itu diantaranya kita negara besar itu
wudhu bisa, ya kan? Ada uang, ya. Mau wudhu turun ada uang tapi tidak ada alat transportasi nggak bisa. Ampun torik, ada jaminan baik dari negara dia yang bersangkutan maupun negara tujuan. Imkanus share itu ya memungkinkan untuk melakukan perjalanan haji. Masuk di dalamnya adalah fiqhul badan, termasuk regulasi. Sehat, ada transportasi, tapi punya uang ada, tidak bisa bayar kontan. Nah, regulasinya apa? Daftar sekarang 25 tahun lagi. Nah itu kan istiqoah secara utuh kan katakan ada 4 komponen tadi. Khusus yang imkanus share, subnya di dalamnya ada yang namanya porsi haji. Nah, porsi haji yang disebut dalam kitab kontemporer itu atas jil fi asril intibor. Jadi untuk mendapatkan porsi haji itu harus daftar dulu. Masa intidornya 25 tahun katakan, ya kan? Nah, 25 tahun mendapatkan porsi haji itu adalah mimma huwa mu'inun ala ma la tatatimu. Saya mengutip di Ihya yang kemarin, adi labihi. Kita alihkan kata wafarok ilabihi. Jadi istiqoah itu untuk mendapatkan istiqoah secara utuh, langkah awalnya harus mendapatkan porsi, yaitu membayar 25 juta. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana porsi haji ini belum termasuk istiqoah secara sempurna? Karena tidak termasuk istiqoah secara sempurna, maka hukumnya menarik dana untuk mendapatkan porsi haji menarik dari Bali, hukumnya tidak boleh. Tidak boleh kenapa? Mimma huwa la mimba bima la yatimul wajib illa bihi. Illa. Nah, lagi ini ada boleh ditarik asalkan ada alasan yang dapat menggugurkan istiqoah. Contoh, saya sudah daftar punya porsi haji tapi 25 tahun, umurnya sudah 90, keluar masuk 90 tahun, dapat 25 berapa? 115. Secara medis sulit, karena sering masuk rumah sakit, tenaga sudah kayak begitu. Nah, indah ambil hubroh dia tidak memungkinkan. Semua tapi dari Allah kan boleh. Saya tarik balik ke haji, ini kasus-kasus tertentu. Contoh lagi, saya sudah daftar tapi masih 30 tahun lagi, sehat 30 tahun lagi, tapi sedang bangkrut, anak 5 di pondok, nggak punya apa-apa. Ini, nah ini mohon dipertimbangkan ini. Bolehkah saya dalam kasus seperti ini menarik kembali untuk biaya hidup saya dan anak-anak saya sekaligus biaya pendidikan? Atau kasus-kasus yang lain banyak, ini contoh. Jadi kecuali ada alasan yang dapat menggugurkan sifat istiqoah. Sementara itu yang bisa saya rembuk dari hingga saya pikir sama yang ini kultu atas jiwa mu'inun ala malatimu al-istirabihi wa fi yasribin dilur la yajuzu al-istirja illa biwujudi ma yusqitul istiqoah. Saat itu sekarang yang penting saya saat ini gak punya uang, butuh untuk biaya macam-macam tadi, tidak dihitung tahun kemarin atau yang akan datang. Karena pada saat itu saya sangat butuh sekali. Ini bisa saja. Ada juga nih, saya ngomongnya di tabir yang ada ya. Jadi dia mencoba ini akhirnya ya mohon maaf, ini hasil rumusan sementara yang dengan dari beberapa takbir yang sudah disampaikan mulai dari yang meringin sampai yang tadi dan juga yang kita pelajari bersama. Mohon dikoreksi, maka saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jadi rumusannya mohon Bapak Sekretaris itu bukan menggunakan bonek
tapi menggunakan tidak boleh. Jawabannya adalah tidak boleh kecuali. Jawabannya sama, cuma menggunakan mendahulukan tidak bolehnya. Nambah 500. Tanya ini, muskil ini dengan rumus. Sebentar. Kami rumuskan dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru kita buka sedikit seperti itu. Apa hukumnya menarik dana yang sudah ditabung untuk mendapat porsi haji? Jawabannya tidak boleh kecuali untuk tujuan hal wajib, umroh, nikah, atau yang tadi itu berdagang dan lain sebagainya. Yang tengah itu Ustaz, yang tengah. Berdagang itu. Ada berdagang kan? Iya. Kecuali halnya ada Hal wajib. Ya, hal wajib. Karena yang berdagang tadi untuk nafkah itu. Ya, untuk kecuali hal yang wajib. Nambah berapa? Silakan. Di kata rumus dan salah satu juz dari istiqomah. Di sini ada ibarat bahwasanya untuk memenuhi juz-juz istiqomah itu wajib. Bahkan meskipun itu dari perkara haram, tidak apa-apa. Tapi ini tidak bedakan harga apa ya, Abu Hanifah untuk menambah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad istiqomah alhamdulillah. Saya iya menyempurnakan. Bahwasanya juz-juz itu dan istiqomah itu tetap hukumnya wajib. Meskipun itu diusahakan cuma karena haram, tidak apa-apa. Korupsi gitu. Korupsi dan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa di sini. Ada ini kan obat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man alamiyah fa hiya ayyakuna tariq aminan bi walamati salama walau bi rasulullah. Nah, maksudnya ini harapan. Lianna istiqa'at al-haji la tathbutu bidunihi wa huwa syartun wujub. Sudah, terima kasih. Itu Rasulullah bukan murni Rasulullah berarti. Iya, macam mana Islam tadi. Ya. Mau apa? Tentang tadi Yang depan dulu, yang depan. tadi yang rumusan dari Bapak Kiai tadi, saya tertarik dengan bahasanya tadi. Yaitu ada mustirjai dan semacamnya itu. Di Masjid Johor itu semuanya. Saya cuma ingin tahu kitabnya dari apa ya. Terima kasih. Karena sepertinya tidak jarang-jarang kita baca kitab seperti ini sebenarnya. Begini Ustaz, bukan ngarang asal ngarang ya. Jadi kita mencoba merumuskan dari berbagai kitab yang kita baca, yang kita lihat. Untuk menegaskan kurang lebihnya sama. Ini di Al-Muhli fi Fiqhil Hajj wal Umrah, Shahifah 22. Khulasatul qaul hunaka khamsatun syurut li wujubil hajj wa hiya al-islam wal aql wal hurriyah wal istiqamah. Wa tashtamilu al-istiqamah azat wa rahilah wa amna at-tariq wa sihhat al-badan wa imkan as-sayr. Ini poin kita di sini. Ila aqal wa nuridu aidan fi imkan as-sayr alla yakuna hunaka awa'id siyasiyatun au tanzimiyatun, regulasi pemerintah menyangkut di sininya, au maliyah tu'iquhu an ada'il hajj. Makanya tadi disebutkan kecuali ada hal-hal yang dapat menggugurkan sifat istiqomah karena sakitnya marah atau bangkrut tadi kasus yang lain. Cuma yang bangkrut itu boleh apa enggak? Lebih wajib mana? Nah, haji daripada membiayai pendidikan anak. Nah, kalau saya nggak narik ini secara akal pada waktu itu situasi bukan main-main. Kalau saya nggak narik dana 25 juta, saya mungkin sekolahnya berubah. Saya pulang. Karena kondisinya belum. Tolong dipertimbangkan. Oleh karena ini termasuk yang boleh. Jadi insya Allah ini sudah merangkum dari beberapa, tidak secara mutlak memperbolehkan. Walaupun tidak termasuk istiqomah secara utuh, tetapi ada. Jadi dengan dengan beberapa pertimbangan. Jadi mohon maaf, sementara silakan mau ditolak, mau disempurnakan
buka. Dari Tapen. Tadi sifatnya tadi mau pertimbangan tadi yang boleh menarik dana haji asalkan ada tujuan-tujuan tertentu. Bahasanya Pakai tidak boleh sama, kan? Tidak boleh asalkan, boleh asalkan ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau tidak ada itu tidak boleh. Ya. Terus ini kan cuma pertimbangan sebenarnya kan, bukan satu keputusan. Belum. Hanya bisa kita sanggah, bisa macam-macam. Asal menyanggahnya kuat seperti itu, tak kuat kok. Tindakannya dulu. Mau ditegakkan tidak boleh kecuali ada alasan yang dapat menggugurkan sifat istiqomah pada saat itu. Karena apa? Tahun sebelumnya dan tahun yang akan tidak bisa menjadi pertimbangan. Tidak ada Pak. Ya, begitu. Silakan. Mau apa dulu? Mau apa? Terserah dari Bapak moderator, menganggap mutarik atau gimana terserah. Yang penting saya mau ngomong aja dulu. Ya. Ini Pak, 30 detik silakan. Karena tidak jelas ini. Kalau kita kembali lagi ke aslilah, ya, deskripsi kita baca dulu. Akhirnya nanti kita bisa menyimpulkan, Pak. Aslinya sudah tadi sudah terjawab semuanya, ya. Cuman dengan perumus kita mau diajak sendiri dulu. Di sini di aslilah, ya, adanya kebijakan Kementerian Agama, sehingga orang-orang yang mau mendaftar atau yang sudah terdaftar di sana menarik kembali uang hajinya karena sudah ada batasan tertentu. Sehingga saya sependapat dengan teman-teman yang mengatakan boleh, karena dengan berlandasan terhadap satu kaidah yang mengatakan bahwa tasarruful imam ala rakyat manutun bil maslahah. Oh ya, bagus. Ya, jadi kita yang digarisbawahi adalah karena ini ada kebijakan. Kita berpikir bahwasanya kita tak bisa haji tanpa nyetor. Dia yang dimasukin lagi ini nyetor itu ya. Kita tak bisa istiqomah tanpa nyetor. Di sini diistilahkan dengan muqaddimatul istiqomah. Maka ini wajib. Karena ini wajib, maka mutaki dan tidak boleh kita narik kembali, ini tidak boleh. Baik, Kecuali ada kebutuhan. kami simpulkan karena memang kesepakatan kita tidak perlu kita save, barangkali kita save-nya ke PWNU seperti itu. Ya, nanti kita mantap ini. Mantap insya Allah, mantap seperti itu. Ya, nanti naik banding kalah. Masalah kalah, ya. Kita pindah ke pertanyaan ketiga dan sebenarnya ini sudah ada jawabannya nomor 3 ini. Bagaimana hukumnya mengubah kursi haji untuk dijadikan daftar umroh? Bahwa itu perlu ketegasan bahwa umroh tidak menggantikan haji, itu perlu ketegasan. Karena orang sekarang itu datang umroh sudah bernama haji. Jadi problem ini, problem. Saya sering bawa teman-teman umroh, lakonan beneran aja. Apa nih karena kau ini di BR, udah begini lupa. Gimana nak kau ini? Kasar orang di arah sana dia. Kita jualan. Jadi orang itu minta ganti nama. Misalnya, udah hanya mana juga saya. Bang, itu apa? Oh, ganti nama itu. Pemasukan dai. Begini, karena pemesan nama tenda bila sendiri amalannya. Dan saya tetap tidak mau segala dan biar kalian tidak dianggap haji kalau bagaimana. Karena yang umroh ya umroh. Jadi bukan haji raja tidak gini. Keluar ada haji raja haji gini. Ada kaki jadi umroh ya umroh. Ini kan. Cuma telah ya menterok mutamir lah kalau memang mau. Artinya mah umroh ketika. Mutamir haji yang besar. Pakai haji kecil ya. Ini memang penting untuk disampaikan karena biar tidak merasa selesai kewajibannya itu. Kalau begitu ini biasanya para traveler ini usia yang haji ini
biasanya sudah selesai. Nah, ini apalagi kalau umrohnya Ramadan. Kahajjatin ma'in dan